Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa supaya kita semua makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang dan bisa lebih lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Buat kita, orang-orang yang ada sekitar kita, serta alam semesta. Sehingga jika doa kita dikabulkan semesta, jika usaha kita disertai dengan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri, maka kita juga ikut andil dalam meningkatkan kesadaran kolektif penduduk bumi ini. Oke Sobat RTD, saya yakin Sobat RTD kabarnya baik. Dan makin hari, makin lama, makin bisa rileks dan tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sekaligus memotivasi buat sobat semua yang sedang belajar energi sehingga kesadarannya bisa makin stabil, sehingga bisa selalu rasakan manfaat dari kebangkitan spiritual. Energi di dalam diri kita ini pastinya selalu fluktuatif, naik, turun, begitu terus levelnya. Tapi jangan khawatir, pasokan energinya itu selalu stabil, selalu ada terus dari bagian yang tak pernah kekurangan energi, tak pernah kehabisan energi. Karena begitulah defaultnya, begitulah settingnya yang dibuat oleh Tuhan melalui semestanya. Itulah bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Sebuah bagian yang menjadi sumber energi utama yang menghidupi setiap bagian dari diri kita. Pasokan energi dari bagian tersebut selalu ada, selalu tersedia setiap saat. Mengalir ke setiap bagian dari diri kita. Nah, karena kita hidup, maka energi kita kadarnya akan fluktuatif. Padahal pasokannya selalu ada. Karena kita hidup dan setiap bagian dari diri kita ini bekerja secara simultan. Organ tubuh kita okelah, kita sudah selalu jaga kondisinya dengan hidup sehat, dengan ada yang puasa intermittent fasting, ada yang puasa sunnah, ada yang melakukan ritual-ritual lain, misalnya olahraga, makanannya juga baik, tidak banyak makan makanan yang bernyawa atau proteinnya ganti ke protein nabati daripada hewani. Sehingga metabolismenya menjadi baik dan ringan kerjanya. Ini membuat energi menjadi makin mudah bisa menggerakkan kesadaran kita masuk ke frekuensi tertentu sehingga kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Semua bagian yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh. Satu bagian lagi yang harus juga diingat, pikiran. Kerja pikiran ini membutuhkan energi yang besar sekali. Pasokan energi dari percikan cahaya Tuhan memang tak ada habisnya, tak pernah berkurang. Dia mengalir ke seluruh bagian, mengalir ke bagian-bagian utama, yaitu cakra dahulu. Nah, cakra kita atau pusat-pusat energi itu dihidupi semua oleh energi spiritual yang tak pernah habis dari ruh. Kenapa saya selalu tekankan tak pernah habis? Ingatlah bahwa kita tak akan pernah kekurangan energi. Saya selalu highlight dari tadi bahwa pasokan energinya tak pernah habis. Energi yang tersedia pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri atau ruh tersebut itu tak akan pernah habis. Energi yang mengalir ke setiap bagian diri seperti cakra. Awalnya ke cakra dahulu, kemudian dialirkan ke organ-organ yang spesifik. Setiap cakra mengurus fungsi tertentu. Nah, fungsi tertentu ini
yang membutuhkan energi sangat banyak yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Pikiran, perasaan. Suplai energi dari ruh, dari percikan cahaya Tuhan ke cakra tak pernah berkurang. Tapi kerja cakra ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Misalnya saja pikiran, perasaan, kemudian fungsi-fungsi yang lain. Dari ruh ke cakra tak pernah kehabisan. Tapi cakranya ini kerjanya dalam memanfaatkan energi yang muncul dari ruh inilah yang perlu proses. Nah, akhirnya seringkali kita jadi kehabisan energi. Bukan kehabisan sumbernya ya. Sumbernya selalu mengirimkan energi yang jumlahnya tak pernah berkurang. Tapi cakranya ini seringkali kehabisan energi karena cakra butuh waktu untuk memproses energi spiritual yang keluar dari bagian ruh. Kemudian perlu proses untuk mengirimkan energi tersebut ke fungsi, misalnya saja fungsi pikiran, fungsi perasaan. Karena pikiran serta perasaannya bekerja terlalu keras misalnya. Itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi seringkali cakra ini jadi kekurangan energi. Karena energi yang dari ruh itu perlu diproses. Nah, buat sobat RTD yang sedang melatih diri. Melatih dirinya agar selalu memiliki energi yang cukup sehingga kesadarannya selalu ada pada kesadaran yang tepat. Tak goyah. Ya boleh sekali-sekali berada pada kesadaran diri palsu. Sekali-sekali boleh perasaannya jadi galau. Pikirannya overthinking. Nggak apa-apa karena memang begitulah kerja mereka. Tapi kalau energi kita stabil, akhirnya kita bisa menyadari bagian-bagian tersebut. Kalau kita bisa sadari, pelan-pelan bisa kita atur. Nah, tentunya untuk dapatkan dapatkan kondisi yang tepat sehingga bisa kita selalu menyadari pikiran serta perasaan tak dikendalikan oleh diri palsu misalnya, jiwa ego, jiwa amarah serta jiwa keinginan itu butuh energi yang bagus levelnya. Nah, untuk mendapatkan energi yang bagus ini tentunya kita selalu berlatih. Ada yang berlatih meditasi atau berlatih hal-hal yang lain yang sudah lama dikerjakan dengan konsisten. Nah, buat sobat RTD yang sedang melatih dirinya agar manfaat dari kebangkitan spiritual itu selalu bisa didapat. Ayo konsisten. Saya baru berlatih dengan satu cara saja, satu metode saja, itu dari tahun kira-kira 2009-2010 lah. Sampai sekarang 2023 ini saya masih berlatih dengan menggunakan satu cara yang sama tadi. Kalau sebelumnya ada berbagai macam cara yang saya latih, belum menemukan hal yang tepat. Belum menemukan hal yang cocok. Cara atau metode latihan yang cocok buat saya. Akhirnya saya temukan di tahun 2009 atau 10, kemudian saya latih sampai sekarang ini. Nah, itu tentu saja perlu konsistensi, perlu semangat, perlu motivasi yang selalu harus kita jaga untuk supaya kita mau terus melatih diri kita agar energinya stabil, kita selalu ada pada kesadaran yang tepat. Minimal berada pada kesadaran jiwa tenang. Ya alhamdulillah senang sekali kalau bisa lanjut masuk pada kesadaran spiritual. Ini perlu keteguhan hati. Karena setiap hari, setiap saat kita harus terus berlatih, terus menjaga kesadaran, terus menjaga level energi kita sehingga kesadaran kita tidak jatuh pada kesadaran diri palsu, kesadaran logika misalnya. Ini butuh konsistensi. Saya mau konsisten untuk berlatih karena saya rasakan manfaat dari kebangkitan spiritual tersebut. Kebangkitan spiritual membuat saya masuk pada kesadaran spiritual dan
bisa lebih mudah setiap harinya itu berada pada kesadaran jiwa tenang. Loh, kok nggak kesadaran spiritual? Nah, kesadaran spiritual itu sekali-sekali bisa kita dapatkan. Tapi harus selalu kita jaga bahwa setiap saat kita mampu masuk ke sana. Bila kita mampu masuk ke sana, akan memunculkan kesadaran Tuhan atau yang sering saya sebut sebagai navigator. Nah, stabilnya yang harus kita lakukan setiap hari itu stabil pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa cepat tahu, oh butuh masuk pada kesadaran spiritual. Cepat kita bisa masuk pada kesadaran jiwa spiritual. Kesadaran spiritual. Tapi kalau kita berada pada kesadaran logika, ini naiknya nih repot sekali. Sudah harus melampaui pikiran, diri palsu, baru masuk jiwa tenang. Dari jiwa tenang baru masuk lagi ke diri sejati. Dari diri sejati masuk lagi ke jati diri. Dari jati diri baru ke kesadaran spiritual. Prosesnya panjang sekali. Nah, Tuhan melalui para master, para light worker, para master light worker yang sering kalau saya sebut mungkin para light master atau light keeper itu mengingatkan kepada kita melalui tulisan-tulisannya yang ada di kitab suci. Stabil pada kesadaran jiwa tenang, stabil pada kesadaran jiwa tenang, maka Tuhan akan datang. Tenanglah, maka nanti Tuhan akan datang menolong. Nah, pada kesadaran jiwa tenang saja, Tuhan itu akan datang. Kalau yang tahu soal kesadaran, maka kesadaran Tuhan itu akan muncul. Masuk saja, stabil saja pada kesadaran jiwa tenang. Maka yakinlah bahwa Tuhan akan menolong. Kenapa begitu? Karena pada kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih mudah mengamati ada apa. Yang terjadi dengan diri kita. Bagaimana kabar pikirannya? Bagaimana kabar perasaannya? Apakah sedang berada pada kesadaran logika? Apakah perasaan sedang galau? Ataukah sedang berada pada kesadaran diri palsu? Jiwa egonya aktif? Jiwa amarahnya keluar? Jiwa keinginannya sedang liar? Ataupun masuk pada kesadaran diri sejati? Kadang-kadang jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijaksana aktif dan kita gunakan untuk berinteraksi dengan sekitar kita. Kadang-kadang juga kita tahu bahwa ada kesadaran Tuhan Sang Navigator langsung hadir memahamkan kita, mengirimkan kita informasi-informasi, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, mendampingin kita pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Sabar saja hanya bisa kita lakukan bila sedang berada pada kesadaran jiwa tenang. Nah, untuk bisa stabil berada pada kesadaran jiwa tenang, tentunya energi kita juga harus bagus. Kalau nggak bagus energinya, mesti saya sendiri itu seringkali merasakan masuk pada kesadaran logika ataupun kesadaran diri palsu, ataupun susah menjadi tenang. Kalau kecapean misalnya, ya sudahlah istirahat, rileks, santai sebentar, energi yang ngisi lagi, cakra-cakranya jadi bagus kerjanya, kemudian bisa mensuplai energi yang cukup, masuklah kembali kita pada kesadaran jiwa tenang. Nah, untuk bisa begitu tentunya kita harus mempunyai sebuah kebiasaan. Saya berapa tahun ya, kira-kira 2023 mungkin sekitar 13 tahun ini berlatih, baru 13 tahun inilah, itu kebiasaannya sudah mulai muncul. Tapi tentu saja tidak instan, tidak serta-merta, karena hidup saya yang dahulu sebelumnya itu tidak seperti yang sekarang, yang mendahulukan kesadaran. Tapi yang selalu saya ingat adalah motivasi saya adalah apa manfaatnya berada pada kesadaran jiwa tenang. Apa sih yang didapatkan ketika
kebangkitan spiritual itu bisa terjadi. Oh, oke. Bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian bisa berinteraksi dengan navigator, bisa mengamati diri sendiri dengan lebih baik. Akhirnya hidup jadi lebih baik. Itu yang selalu saya ingat-ingat terus. Sehingga ini yang menjadi motivasi saya ketika sedang berlatih. Kalau malas keluar, ya sudah, biarkan sebentar. Kemudian lawan lagi. Bagaimana cara melawan malas tersebut? Embrace aja, peluk aja si malas. Karena malas itu juga bagian dari diri kita sendiri. Itu mungkin sedang aktif jiwa egonya, jiwa keinginannya, jiwa amarahnya. Itu sedang aktif. Kemudian timbullah si malas ini. Sebuah kenyamanan palsu yang seringkali kita hadapi juga. Karena merasa belum nyaman berada pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian otak menanyakan lagi, ngapain sih susah-susah berlatih? Ngapain? Nge-push dirinya, mendorong dirinya terus untuk berlatih. Kan enak sekarang. Itu kalau menurut saya sebuah kenyamanan palsu. Yang oke, kita embrace saja. Oh ya, ini semua bagian dari diri saya yang sedang aktif. Saya rileks lagi, tenang lagi, saya biarkan mengalir, saya amati saja bagian-bagian tersebut. Saya berikan waktu untuk saya mengamati bagian-bagian tersebut. Tapi di hari berikutnya saya kembali berlatih. Nggak apa-apa bagian-bagian tersebut aktif. Mungkin akan kita ketahui sebabnya bila kita sudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Mungkin juga itu karena kita belum terbiasa untuk berlatih sekonsisten sekarang ini. Nah, buat Sobat RTD yang sedang berlatih, melatih dirinya dengan metode apa saja, dengan relaksasi energi melalui metode saya misalnya. Ya coba latih terus, amati dirinya terus, sehingga kesadaran itu bisa tetap stabil. Kalau rajin melatih relaksasi energi, insya Allah energinya akan jadi baik. Kalau energinya baik, masuk kesadaran jiwa tenang, jadi lebih mudah. Kalau bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, bisa lebih mudah mengamati dirinya sendiri. Tahu bahwa sedang dikendalikan diri palsu, tahu bila sedang digoda oleh logika, tahu bila sedang dikuasai oleh perasaan sedang baper parah. Tahu, nggak apa-apa, ya memang begitu. Dan tahu juga bahwa kesemuanya itu adalah bagian dari diri kita yang kadang-kadang mungkin minta perhatian. Ya sudah, berikan energi kasih sayang, lakukan teknik double ping, kirim energi ke bagian-bagian tersebut. Kemudian latihan lagi di saat berikutnya. Coba deh rasakan, ingat selalu apa sih manfaat dari kebangkitan spiritual. Apa yang didapat, apa manfaat dari kebangkitan spiritual. Kalau sobat sama seperti saya, yang dirindukan kekasih yang sejati yang ada di dalam dirinya, maka bila kekasih sejati itu muncul, itu akan bisa dijadikan sebuah motivasi bahwa nanti ingin mengulang hal tersebut kembali. Bagaimana mau mengulang kalau energinya nggak bagus? Bagaimana energinya mau bagus kalau nggak rajin dilatih? Ya sudah, oke, rajin dilatih. Nah, buat Sobat RTD, buat saya pribadi, saya mengingatkan untuk kita semua, yuk rajin berlatih sehingga kekasih sejati kita yang ada di dalam diri kita ini bisa selalu kita sadari kehadirannya, bisa selalu kita ajak untuk berinteraksi setiap saat. Oke Sobat RTD, gitu aja video saya kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya di video ini. Oke Sob, ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk Sobat RTD yang sudah menonton video ini. Terima kasih Sob. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Ketemu lagi di video selanjutnya ya.